Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Nurinsani dengan NIM 21801054, Prodi Pendidikan Agama Islam. Materi yang akan saya jelaskan kali ini yaitu evaluasi dan prestasi belajar. Evaluasi belajar dan pembelajaran sangatlah penting utamanya di dunia pendidikan. Hal ini dikarenakan evaluasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian peserta didik dalam menempuh pelajaran yang telah disajikan. Pengertian evaluasi. Evaluasi artinya penilaian terhadap tingkat keberhasilan siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program. Padanan kata evaluasi adalah asesmen, yang menurut Tardif berarti proses penilaian untuk menggambarkan prestasi yang dicapai seorang siswa sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Adapun tujuan evaluasi yang pertama, untuk mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai oleh siswa dalam suatu kurun waktu proses belajar tertentu. Yang kedua, untuk mengetahui posisi atau kedudukan seorang siswa dalam kelompok kelasnya. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat usaha yang dilakukan siswa dalam belajar. Yang keempat, untuk mengetahui tingkat daya guna dan hasil guna metode mengajar yang telah digunakan guru dalam proses mengajar belajar. Selanjutnya, ragam evaluasi. Yang pertama, pre-test dan post-test. Pre-test adalah kegiatan yang dilakukan guru secara rutin pada setiap akan memulai penyajian materi baru. Tujuannya ialah untuk mengidentifikasi taraf pengetahuan siswa mengenai bahan yang akan disajikan. Post-test adalah kebalikan dari pre-test, yakni kegiatan evaluasi yang dilakukan guru pada setiap akhir penyajian materi. Tujuannya adalah untuk mengetahui taraf penguasaan siswa atas materi yang telah diajarkan. Yang kedua, evaluasi prasyarat. Evaluasi prasyarat ini sangat mirip dengan pretest. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi penguasaan siswa atas materi lama yang mendasari materi baru yang akan diajarkan. Yang ketiga, evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik dilakukan setelah selesai penyajian sebuah satuan pelajaran dengan tujuan mengidentifikasi bagian-bagian tertentu yang belum dikuasai siswa. Yang keempat, evaluasi formatif. Evaluasi formatif kurang lebih sama dengan ulangan yang dilakukan pada setiap akhir penyajian satuan pelajaran atau modul. Tujuannya ialah untuk memperoleh umpan balik yang mirip dengan evaluasi diagnostik, yakni untuk mendiagnosis, mengetahui penyakit atau kesulitan belajar siswa. Yang kelima, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif kurang lebih sama dengan ulangan umum yang dilakukan untuk mengukur kinerja akademik atau prestasi belajar siswa pada akhir periode pelaksanaan program pengajaran. Yang terakhir yaitu ujian akhir nasional atau ujian nasional. Ujian akhir nasional atau ujian nasional pada prinsipnya sama dengan evaluasi sumatif dalam arti sebagai alat penentu kenaikan status siswa. Selanjutnya yaitu indikator prestasi belajar. Menurut Abin Syamsuddin Makmur, dengan mengutip pendapat Benjamin Bloom, indikator prestasi belajar mencakup 3 ranah. Yang pertama, ranah kognitif. Ranah kognitif ini seperti pengamatan. Indikatornya adalah menunjukkan, membandingkan, dan menghubungkan. Yang kedua, ranah efektif. Ranah efektif seperti penerimaan. Indikatornya adalah menunjukkan sikap menerima dan menunjukkan sikap menolak. Ranah yang ketiga yaitu ranah psikomotor, seperti keterampilan bergerak dan bertindak. Indikatornya adalah mengkoordinasikan gerak mata, tangan, kaki, dan anggota badan lainnya. Kemudian, evaluasi prestasi kognitif, efektif, dan psikomotor. Yang pertama, evaluasi prestasi kognitif.
Evaluasi prestasi kognitif mengukur keberhasilan siswa yang berdimensi kognitif atau ranah cipta. Dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan tes tertulis maupun tes lisan dan perbuatan. Yang kedua, evaluasi prestasi efektif. Dalam merencanakan penyusunan instrumen tes prestasi siswa yang berdimensi efektif atau ranah rasa, jenis-jenis prestasi internalisasi dan karakterisasi setidaknya mendapat perhatian khusus. Alasannya, karena kedua jenis prestasi ranah rasa itulah yang lebih banyak mengendalikan sikap dan perbuatan siswa. Yang ketiga, evaluasi belajar psikomotor. Evaluasi belajar psikomotor, cara yang dipandang tepat untuk mengevaluasi keberhasilan belajar yang berdimensi ranah psikomotor atau ranah karsa adalah observasi. Observasi dalam hal ini dapat diartikan sebagai sejenis tes mengenai peristiwa, tingkah laku, atau fenomena lain dengan pengamatan langsung. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.